إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita di bab ke-62 hadis 113, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda yang mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu di nasihat yang terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shallis salata li waqtiha fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilah." Banggih Pak Mono. Ya, coba artinya. Dan salatlah. Al-Ghifari berkata, kasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 3 perkara. Dan yang dibaca oleh Ustaz tadi yang ketiga. Ya. Selalah tepat pada waktunya. Jika engkau mendapati imam sudah sholat, maka engkau telah memelihara sholatmu. Jika belum, maka yang engkau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan sholat sunnah. Ya, jazakallah khairan. Wa shallis salata li waqtiha, dan salatlah kamu pada waktunya. Kemarin kita sampaikan bahwasanya waktu salat itu ada berapa? 3. Apa saja? Waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu makruh. Ya, waktu makruh itu pada umumnya. Waktu fadilah di awal waktu. Waktu ikhtiar ya dari awal waktu sampai akhir. Waktu karoha makruh yaitu di akhir waktu. Ini. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang hukum mengulang sholat 2 kali, ya kan? Hadis ini menunjukkan bolehnya mengulang sholat 2 kali, sholat fardu 2 kali. Karena pesan Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍallah, wa shalli as-salata li waqtiha. Sholatlah kamu itu di awal waktu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sudah memberikan informasi kepada para sahabat radhiyallahu an ajma'in akan munculnya para pemimpin yang suka mengakhirkan sholat. Makanya ketika datang waktu sholat, sudah sholatlah kamu sendirian, ya, tepat pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta salataka. Apabila kamu dapatkan, ya, imam itu sudah salat,
maka berarti kamu sudah menjaga sholatmu. Menjaga sholat. Ternyata imamnya itu sholatnya di awal waktu. Berarti kamu sudah menjaga sholatmu ketika sholat di awal waktu. Tapi kalau seandainya imamnya itu mengakhirkan dan kamu juga ikut, ya, wa illa fahiya nafilah. Kamu ikut sholat bersama imam meskipun itu di akhir waktu, ya, berarti kamu telah mendapatkan 2 pahala, yaitu sholat yang kedua itu adalah nafilah, sholat sunnah bagimu. Jadi ini merupakan hadis yang dijadikan dalil tentang bolehnya mengulang sholat wajib atau sholat fardu. Akan tetapi ternyata hadis ini secara zahir, sekali lagi secara zahir, bertentangan dengan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an yang kemarin kita bahas, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor 579, Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga yang lainnya rahimahumullah jami'an, sanadnya sahih dari Amr ibnu Shu'aib, dari Sulaiman, yaitu Maula Maimunah, bekas budak daripada Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bercerita, ataitu bina Umar alal bilati wa hum yusallun. Aku pernah mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma alal bilati, yaitu saat itu beliau di al-bilat, yaitu salah satu nama tempat. Wa hum yusallun, dan saat itu mereka sedang melaksanakan salat. Faqultu ala tusalli ma'ahum, maka aku pun bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jami'an, tidakkah Anda ikut salat bersama mereka? Mereka lagi salat, kenapa enggak ikut salat? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jami'an menjawab, qad shallaitu, aku sudah salat. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Janganlah kalian melakukan salat dalam sehari dua kali, artinya mengulang salat yang sama dua kali dalam sehari. Hadis ini secara tegas dan jelas, ya, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat 2 kali dalam sehari, salat yang sama. Dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, hadis nomor 860, dinyatakan la tu'adus salatu fi yaumin marratain. La tu'adu as-salatu fi yaumin marratain. Tidak boleh mengulang satu salat yang sama 2 kali dalam sehari. Ini secara zahir hadis ini bertentangan dengan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas ini. Di mana secara zahirnya hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ini melarang untuk mengulang salat yang sama. Sementara hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang sedang kita bahas ini secara zahirnya memperbolehkan kita untuk mengulang salat yang sama, ya, karena Rasulullah SAW menyatakan, shollis salata li waqtiha, salatlah kamu tepat pada waktunya, ya. Kemudian fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrasta salataka wa ila fahiya nafilah. Yang pertama itu salat fardu bagimu, kemudian kalau kamu mengulang lagi itu menjadi salat nafilah untukmu. Bagaimana cara menggabungkan antara hadis-hadis yang tadi kita bahas? Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an.
Para ulama rahimahumullah jami'an menyatakan bahwa tidak ada pertentangan sama sekali antara hadis-hadis tersebut. Tidak ada pertentangan sama sekali hadis-hadis tersebut. Ya, ada hadis lain lagi sebagai tambahan, yaitu hadisnya Khalid ibnu Aiman al-Ma'afiri yang kemarin kita berhenti di hadis ini. Ya, di mana Khalid ibnu Aiman al-Ma'afiri berkata, kana ahlul awali yusalluna fi manazilihim. Para penduduk al-awali, yaitu satu daerah, ya, perkampungan yang ada di timur dan tenggara kota Madinah, dataran tinggi. Mereka biasa sholat di rumah-rumah mereka. Kemudian apa? Wa yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ketika ke Masjid Nabawi, mereka ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'idu as-salata fi yaumin marratain. Lalu Rasulullah SAW melarang mereka mengulang salat yang sama dalam sehari dua kali. Cara menggabungkan antara hadis-hadis ini adalah, kata para ulama rahimahumullah jami'an, tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis yang ada. Ya. Bahwasanya memang hukum asal untuk mengulang salat yang sama 2 kali dalam sehari itu dilarang. Ini akan tetapi ada beberapa kondisi di mana seseorang itu diperbolehkan untuk mengulang sholat yang sama 2 kali dalam sehari. Nanti akan kita sebutkan. Ini cara penggabungannya. Salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, itu pengecualian. Cara penggabungan yang kedua adalah bahwa yang dimaksud larangan mengulang sholat yang sama 2 kali dalam sehari adalah ketika dua-duanya diniatkan sholat fardu. Ketika dua-duanya diniatkan sholat fardu. Ya. Adapun ketika salah satunya, utamanya adalah sholat yang kedua itu diniatkan sebagai sholat nafilah, sholat tambahan, maka itu diperbolehkan. Ya. Tidak ada larangan. Larangannya adalah ketika kedua-duanya itu diniatkan sholat fardu, sholat wajib. Tapi kalau seandainya sholat yang kedua diniatkan sebagai nafilah, sebagai sholat tambahan, sholat sunnah, maka itu diperbolehkan. Dan cara penggabungan yang seperti ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Di situ ada tambahan lafaz yang sangat penting sekali, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la salata maktubata fi yaumin marratain. La salata maktubata fi yaumin marratain. Tidak boleh mengulang salat wajib 2 kali dalam sehari. Salat wajib yang sama 2 kali dalam sehari. Jadi larangannya ketika kedua-duanya itu diniatkan sebagai salat fardu ataupun sebagai salat wajib. Ini yang dilarang. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini. Kemudian kondisi-kondisi yang bagaimana di mana kita diperbolehkan untuk mengulang sholat fardu itu 2 kali, mengulangi sholat fardu lagi, ya, tapi dengan niat sholat sunnah. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah jami'an, kondisi yang pertama adalah ketika seseorang dia sudah sholat, baik di rumahnya, baik di masjid, baik sendirian ataupun secara berjamaah. Kemudian yang bersangkutan ini
datang ke masjid lain. Kasusnya yang biasa terjadi adalah kita-kita yang ingin ngaji di tempat lain. Biasa nih sholat rumiyin, gimana? Ya karena jadi imam di tempatnya, sholat dulu di masjid dekat rumah atau di musola yang ada di kampungnya. Kemudian setelah selesai sholat baru berangkat ngaji. Ternyata pengajiannya itu di masjid. Sesampainya di masjid mendapati jamaah itu masih melaksanakan sholat. Kemudian dia masuk masjid. Maka ya diperintahkan untuknya ikut sholat berjamaah. Bukan dengan cara duduk-duduk di teras masjid ngobrol sendiri. Tidak. Ya. Hal ini didasarkan kepada hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih diriwayatkan dari Jabir ibni Yazid ibnul Aswad, dari bapaknya. Berarti dari Yazid ibnul Aswad radhiyallahu anhu warḍah. Beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. Aku pernah ikut, ya. Aku termasuk salah satu orang yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan hajinya. Fasallaitu ma'ahu salat al-fajri fi masjidil khif. Kemudian aku ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat fajar di Masjid Al-Khif. Wa ana ghulamun syabun, dan pada waktu itu aku masih muda. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai salat, idza huwa bi rajulaini fi akhiril qaumi lam yusalliya ma'ahu. Rasulullah SAW mendapati ada dua orang yang duduk-duduk di belakang, tidak ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, alayya bihima, tolong panggilkan dua orang itu. Akhirnya fa'utiya bihima tar'adu fara'isuhuma. Maka dipanggillah kedua orang tersebut dan mereka datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil gemetar. Ya, dipanggil Rasulullah SAW gemetar, mesti ada yang salah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini hal yang harus kita contoh dan kita teladan. Jangan buru-buru menyalahkan. Jangan buru-buru nyeneni, jangan buru-buru memarahi orang. Tapi tanya dulu, kenapa? Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Kenapa kok kalian itu enggak sholat sama kita? Jelas. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu tergesa-gesa, terburu-buru untuk menyalahkan orang lain tanpa tahu sebabnya. Ini sing luwih parah meneh nek gur melu-melu wong liya, termakan hasutan orang lain, termakan informasi dari orang lain. Sajane awake dhewe ora duwe urusan apa-apa karo orang tersebut. Sama dekne ini kita nggak punya urusan apa-apa. Gandeng entuk cerita, si fulan ki ngene, akhirnya melu-melu rak seneng, melu-melu nyeneni, melu-melu nyalahke. Ini loh, enten boten ngatos ngaten. Lah kok kathah panjenengane kok. Kula padahal ngenteni boten enten lho, apa-apa. Enten saestu. Ya Allah, muga-muga ora enek sing nang kene iki. Nek enek sing nang kene teko ya ben ngrumangsani ben. Gitu.
Jangan ikut-ikutan. Wong kita nggak punya urusan apa-apa kok. Awake dhewe urung ketanggor apa-apa nggih mboten? Gitu. Hanya terpengaruh oleh omongan orang, cerita orang. Kemudian kita ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Nyalahke. Ikut-ikutan nyeneni, ikut-ikutan ra seneng. Nah gitu. Jadi tanya dulu. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok begitu? Tanya dulu. Rasulullah SAW nggak langsung memarahi kedua orang ini, meskipun jelas-jelas mereka berdua salah, gitu loh. Maka Nabi SAW bertanya dulu, ma mana'akuma al antusalliya ma'ana. Kenapa kok kalian nggak ikut sholat sama kita? Akhirnya keduanya jujur, ya, menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, qad sallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami, sudah sholat di kampung kami, ya, di masjid kami sebelum datang ke sini. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, la taf'ala, jangan kalian lakukan yang seperti itu. Ya, nggak boleh kalian seperti itu. Itulah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam, lihat, ini yang harus kita teladani. Ketika sudah tahu sebabnya, kemudian Rasulullah SAW memberikan larangan, ya, memberikan peringatan. Orang entuk sing ngono kuwi, ojo mbok baleni. Lalu beliau alaihi salatu wassalam memberikan solusi. Ini loh. Kadang sebagian orang itu senenge gur nyeneni tok, ya, gur maidot ning ora ngei solusi. Ini loh. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum. Apabila kalian berdua sudah sholat di rumah kalian, di kampung kalian, di desa kalian, thumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid. Di masjid itu ada sholat jamaah, fasalliya ma'ahum, maka sholatlah kalian bersama mereka. Fa innaha lakum nafilah, karena sholat itu sebagai tambahan buat kalian. Statusnya sholat sunnah bagi kalian. Hadis hasan sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Demikian juga berdasarkan hadis Busr ibnu Mihjan, Mihjan dari bapaknya, di mana bapaknya itu bercerita, annahu kana jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'udzina atau fa'adzana lis-shalah. Kemudian dikumandangkan azan untuk salat. Maksudnya di sini adalah dikumandangkan iqamat. Iqamat dikumandangkan, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, lantas beliau salat. Thumma raja'a wa mihjanun fi majlisihi. Kemudian setelah selesai salat, ternyata Mihjan radhiyallahu anhu ini ternyata nggak ikut salat. Padahal tadi sudah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok nggak ikut salat? Gitu loh. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ma mana'aka an tusalliya ma'an nas?" Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut salat bersama jamaah yang lain? Alasta bi rajulin muslim? Bukankah engkau seorang muslim? Masya Allah, ini pertanyaannya agak menohok nih ya. Agak menohok. Alasta bi rajulin muslim? Bukankah engkau seorang muslim? Gitu. Maka Mihjan radhiyallahu anhu pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, saya orang muslim." Ya. Walakinni qad shallaitu fi ahli, tapi tadi saya sudah sholat di rumah atau sholat di kampung saya.
Lantas Rasulullah SAW bersabda kepada Mihjan, "Idza ji'ta fasalli ma'an nas wa in kunta qad sallaita." Apabila engkau itu datang ke masjid, di situ ada salat, maka salatlah kamu bersama jamaah. Wa in kunta qad sallaita, meskipun kamu sudah melakukan salat. Dan dikuatkan pula dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu wardo yang lainnya, ya, hadis yang kita bahas ini, dalam riwayat yang lain dikatakan, "Awsani an usalliyas salata li waqtiha fa idza adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah." Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, beliau menyatakan, "Inna khalili awsani," sesungguhnya kekasihku itu berpesan kepadaku untuk apa? An usalliyas salata li waqtiha, untuk salat tepat waktu. Fa idza adraktaha, kalau engkau mendapatkan salat itu ma'ahum, bersama orang lain, fasolli, maka ikut salatlah, fa innaha laka nafilah, dan itu sebagai nafilah buatmu, yaitu sebagai tambahan untukmu. Dalam ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, masih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wardah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Fa in adraktaha ma'hum fasolli wala taqul inni qad sallaitu fala usolli." Apabila engkau mendapatkan salat itu bersama orang-orang, mendapatkan orang-orang lagi salat jamaah, fasolli, maka salatlah bersama mereka. Wala taqul inni qad sallaitu fala usolli, jangan sekali-kali menjawab aku sudah salat, ngapain salat lagi, salat lagi. Maka dari itu, ini kondisi pertama di mana kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengulang sholat kita. Dan ini satu hal yang sering dilupakan oleh sebagian kita. Wis sholat nang masjid DW, kemudian datang ke masjid lain karena ada kajian di situ, tapi nggak ikut sholat, padahal sholat masih berlangsung. Senajan to masbuk ora apa-apa, tetap, ya, jangan malah duduk-duduk di belakang, ya, ditambah lagi ngobrol sendiri. Ini nanti kan membuat orang itu bertanya-tanya, lah wong podo sholat nang masjid kok podo malah podo lungguhan nang ngarepan, kan menjadi hal menyebabkan sesuatu yang tidak baik, berprasangka buruk akhirnya. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan untuk mengulang sholat wajib yang sama ketika ada orang lain yang ingin sholat tapi nggak punya teman, untuk mendapatkan pahala jamaah, yaitu bagi orang yang ingin bersedekah kepada teman-temannya yang ingin sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga yang lainnya rahimahumullahu jami'an, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wahdahu faqala ayyukum yattajiru ala hadha faqama rajulun fasalla ma'ahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda, beliau bercerita, ada seorang laki-laki datang ke masjid sementara sholat sudah selesai. Rasulullah SAW sudah selesai sholat bersama para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Orang ini ingin sholat sendirian. Lantas Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, ayyukum yattajiru ala hada, siapakah di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang ini? Faqama rajulun fasalla ma'ahu, maka
ada salah seorang sahabat yang sholat menemani orang-orang ini. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imamul Hakim rahimahumullah jami'an dengan sanad yang sahih, pakai redaksi ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalliya ma'ahu. Adakah salah seorang di antara kalian yatasaddaqu ala hadza yang ingin bersedekah kepada temannya ini, fayusalli ma'ahu, dan salat bersamanya. Masyaallah. Jadi nomor 2, ketika ingin bersedekah, ya, sedekah salat kepada orang lain yang salatnya sendirian. Kemudian yang ketiga adalah bagi seorang imam rawatib, ya, yang telah melakukan salat berjamaah di tempat lain. Yang jenenge imam rawatib mesti ditunggu, gimana? Ini loh, ya. Sing jenenge imam rawatib itu mesti ditunggu. Makanya pentingnya kita itu menunjuk imam rawatib di masjid. Ya. Kadang aneh kok, masjid gede apik nih orang dua imam rawatib. Iki harus ada, gitu loh. Sesuai dengan kriteria yang sudah diatur di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ada, ya, nggak boleh tidak, karena kacau nanti, mesti udur-uduran, udur-uduran ini mesti, gitu loh. Makanya harus ada imam rawatib. Ya, bagi imam rawatib yang sudah sholat bersama jamaah yang lain, kemudian dia pulang ke masjidnya, maka dia dianjurkan untuk apa? Ditunggu kok, dianjurkan untuk sholat dua kali. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sholatnya Mu'adz radhiyallahu anhu warda dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma jami'an. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warda sudah sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika pulang ke kampungnya masih ditunggu. Ini loh. Jadi si jenenge makmum ya kudu sabar. Selama imam rawatib itu tidak mengatakan berhalangan, ya ditunggu. Iki lho masalah, awake dhewe kadang ora sabar. Wis wayahe urung teko wis komati wae. Ingat, qomat itu hak imam. Qomat itu hak imam. Ya. Makanya selama ada imam rawatib dan yang bersangkutan belum memberikan informasi, belum memberikan kabar berhalangan untuk imami, tunggu. Jenengan nunggu sembako ya sabar kok. Padahal antrinya duwi ngono kuwi. Gitu. Padahal nunggu antri sembako gitu loh. Iki nunggu sholat kok ya ora sabar gitu loh. Kadang ini loh, kesabaran kita itu kadang perlu diuji. Perlu diuji. Kadang awake dhewe kalah karo tit ngono wae. Kalah karo ngono kuwi. Ya, ingat, qomat itu patokannya bukan suara tit. Bukan. Qomat itu adalah patokannya imam sudah siap menjalankan tugasnya atau belum. Ini loh. Ya. Tentunya kalau kita nggak punya imam rawatib, ya itu tadi. Patokannya apa? Suara itu. Mergone ra duwe imam rawatib, ya semono kuwi. Akhirnya apa? Udur-uduran. Jenengan mawon. Ini loh. Islam sudah mengatur dari hal yang paling kecil yaitu masalah sholat. Nek sholat wis berantakan, milih imam yo data udur-uduran. Ya itulah gambaran ketika kita mengatur sebuah lembaga, kita mengatur sebuah yayasan, ketika kita mengatur sebuah negara. Ya semono kuwi. Berantakan sudah. Karena apa? Urusan sholat gue berantakan. Ya, makanya sekali lagi ini penting. Ini penting. Dan Rasulullah SAW pernah ditunggu lama sama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ngantos para sahabat menika radhiyallahu anhum sampai terkantuk-kantuk. Sampai terkantuk itu. Tapi sabar nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mungkin pikiran kita, iya sing ditunggu Rasulullah. Lah iki sing tunggu imame kadang nganyelke. Nah, itu loh. Malah kadang sengaja wegah diimami imam rawatibe sengaja saat durunge wayahe pokoke aja nganti imame teko dikomati sik. Engko sing liyane sing dijokke. Wah iki ya luwih ayah meneh iki ngene iki. Hati-hati ya. Makanya memang bahaya kalau jadi imam kok disengit sama makmumnya. Ngopo? Salate ora ketompo. Salate ora ditompo ngono lho. Makanya jenengan wis rasah cita-cita jadi imam. Yo imam suap salat, yo imam nang masyarakat, yo imam nang lembaga, nang yayasan rasah. Mergone apa? Wedi. Nek ternyata kita menjadi sosok pemimpin yang dibenci oleh bawahan kita, yang dibenci oleh rakyat kita, dibenci oleh makmum kita, dibenci oleh jamaah kita, dibenci oleh masyarakat kita, bahaya. Salatnya ora ketompo, Pak. Ayo, pengen jadi ketua RT? Monggo. Ketua RW? Ya monggo. Tapi nek dadi pimpinan sing disenengi, dicintai rakyat masyarakat, masya Allah. Pokoknya jadi imamun adil, imam yang adil. Nomor siji entuk payung, entuk perlindungan, entuk naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya no. Tapi yo tanggung jawabnya abot. Ya sementing dadi wong biasa wae. Makanya hati-hati. Jojo aku iki dadi pemimpin oke sing sengit, salatku ora ketompo. Ya. Ini hati-hati. Ikhwatul Islam wa khatibitin rahimani Allah wa ikum jami'an. Kemudian nomor pinten? Sekawan. Ya. Diperbolehkan bahkan dianjurkan dan ini merupakan syariat mengulang salat 2 kali bagi imam saat salatul khauf. Saat salat al-khauf. Salat al-khauf niku salat apa? Salat karena takut. Itu saat perang, saat perang, ya. Itu berdasarkan hadis atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, kalau nyuwun tolong dipun wasakan, An-Nisa ayat 102. An-Nisa 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum." Kenapa? Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirin 'adzaban muhina. Monggo An-Nisa 102. Belum ada yang nyari? Monggo. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, pelan-pelan ya. Ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat saat perang. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Nih, ini menunjukkan apa? Wajibnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu fardu. Nih, jangan terpengaruh pendapat yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Lah wong nganti perang we. Lagi perang tetap kudu jamaah. Padahal iso genteng. Salat tosik, aku tak jogo dewi-dewi. Tetap dalam sholat dalam kondisi perang, kondisi genting, kondisi yang sangat mendebarkan, menakutkan, ya, perang. Dalam kondisi perang ini bukan dalam kondisi pada leren-leren nang keme masing-masing, enggak, dalam kondisi perang.
tetap harus jamaah. Lanjut. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Ya, jadi pasukan dibagi dua. Ya, kelompok yang pertama sholat dulu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menyandang senjata-senjata mereka. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh. Iya. Jadi kelompok pertama tadi sujud nih sudah selesai nih satu rakaat, langsung balik ke belakang, kemudian kelompok yang kedua maju. Lanjut. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Iya. Kenapa? Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Ingat ya, untuk tata cara salat khauf itu bermacam-macam cara. Ini salah satu caranya, yaitu salat cuma serakaat ya, sesuai dengan ayat ini. Kemudian apa? Kelompok yang kedua salat satu rakaat bersama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW 2 rakaat, masing-masing 1 rakaat. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah 2 rakaat berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu jami'an, ini pada saat peristiwa perang Dzatur Riqa. Perang napa? Perang napa niku? Dzatur Riqa niku. Perang napa niku Dzatur Riqa? Halo? Hah? Baru dengar? Allahu Akbar. Ngaji seperti itu pengen krungu ya. Yes, yes, ngaji bareng ya. Ya, ning iki dudu pelajaran sirah semua ya. Minta sama yang ngajari sirah aja ya. Ya, jadi ada apa namanya? Ada kalanya mungkin kita perlu belajar tentang Ghazawatur Rasul, peperangan-peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, bukan ceritanya yang penting, ya. Sirah itu, sejarah itu, tarikh itu bukan ceritanya yang penting. Yang penting itu pelajarannya. Yang penting itu ibrahnya. Yang penting itu hikmahnya. Ya. Untuk kita ambil, untuk kita petik sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan, ini paling penting. Ya, pokoknya perang Dzatur Riqa. Engko perangnya kaya ngopo, sebabnya opo, terjadi kapan, ya, pelajaran apa yang bisa dipetik, urusan lain dulu ya. Jadi pada waktu peristiwa perang Dzatur Riqa, Rasulullah SAW itu membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat dengan kelompok pertama itu 2 rakaat. Ya. Fasalla bi ta'ifatin raka'atain, tsumma yata'akhkharu. Kemudian setelah selesai mereka ganti posisi. Rasulullah SAW sholat lagi, gitu loh. Ini mengulang sholat. Maka yang cocok ini sholat khauf model yang kedua, yaitu ketika Rasulullah selesai sholat dengan kelompok pertama 2 rakaat, karena sholat safar ini dikosor ya. Selesai dengan kelompok pertama mundur, ganti jaga-jaga. Kemudian kelompok yang kedua maju untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain. Salat dengan kelompok kedua juga sama 2 rakaat. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat walil qaumi rak'atan. Berarti Rasulullah SAW salat 4 rakaat karena mengulang 2 kali.
Pertama dengan kelompok yang pertama 2 rakaat, kemudian diulang lagi dengan kelompok yang kedua 2 rakaat. Tapi masing-masing pasukan sholatnya cuma 2 rakaat karena ini sholat qasar ketika dalam perjalanan. Jadi nomor 4 ya, mengulang sholat yang sama 2 kali dalam sehari itu dalam kasus sholatul khauf. Pun adzan ini. Ya, adzan dulu. Kok nggak ada surat titik no ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah mengulang sholat yang sama 2 kali ketika seseorang itu mengalami syak, keraguan-raguan. Iki mau sholat apa urung? Sudah sholat atau belum? Nah, sudah sholat atau belum? Maka yang kita ambil, sudah atau belum? Ya belum. Karena hukum asalnya adalah kita belum sholat. Maka diulangi dia sholatnya. Ternyata nang tengah-tengah kelingan, oh mau sholat kok, pas lagi mampir nang masjid daerah ini, tadi udah sholat kok
Terus lanjutkan atau tidak? Lanjutkan. Lanjutkan. Ini. Kemudian diantaranya pula adalah orang yang, tapi ini nggak perintah, tapi hanya boleh gitu ya. Orang yang melakukan sholat pertama dengan tayamum, kemudian waktu sholat masih ada, lantas dia mendapatkan air lalu berwudu, maka diperbolehkan untuk mengulangi sholatnya. Dalilnya mana? 2 orang sahabat yang dalam perjalanan safar gak nemu air, waktu sholat tiba, akhirnya beliau berdua tayamum. Ya alhamdulillah. Setelah selesai, yang satu gak ngulangi sholatnya, yang satu ngulangi sholatnya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilaporkan tentang kejadian tersebut? Untuk orang yang tidak mengulangi sholatnya, beliau bersabda, asabtas sunnah, engkau telah benar dalam mengamalkan sunnah. Apakah yang mengulangi disalahkan? Inilah bijaknya Rasulullah SAW. Makanya kita itu dalam menghadapi permasalahan harus melihat masalah itu secara utuh. Secara utuh. Ojo ukur separo-separo. Jangan cuma dari satu informasi, satu sumber. Melihatnya bukan dari satu sisi. Makanya jangan tergesa-gesa. Ya. Mudah untuk menyalahkan, mudah untuk menghukumi dan menghakimi. Untuk yang kedua ini enggak disalahkan sama Nabi SAW. Jawaban Nabi SAW untuk orang yang kedua ini apa? Laka ajroni. Kamu dapat 2 apa? Pahala. Yaitu salat yang pertama pakai tayamum, kemudian salat yang kedua pakai wudu. Kita pun harus kayak gitu, ya. Jangan gampang nyalahin. Apalagi itu masalah-masalah khilafiyah, ya, perbedaan pendapat yang sama-sama punya dalil yang kuat, gitu loh. Mulakno salah satu manfaat faedah kita ngaji itu biar apa? Biar tambah bijak, bukan untuk nyalah-nyalahke wong, itu loh, ya. Jadi faedah dan manfaat ngaji itu bukan untuk nyalah-nyalahke wong, bukan untuk ngaku bener dewe, sing liyane salah, keliru, sesat dan sebagainya. Mboten. Niku tujuan klentu niku. Ya. Jadi agar kita bisa tambah bijak dalam mensikapi masalah. Gitu loh. Ini. Dan juga ketika memberikan nasihat tambah berbobot, enek cekelane, enek dasare, enek ilmune, ora guru asal ngomong niku lho. Ya. Itu. Ikhwatal Islam wa khatifitin rahimani Allah wa jami'an. Kemudian kondisi yang berikutnya diperbolehkan untuk mengulangi salat yang sama kedua kali adalah ketika seseorang itu salat sendirian, kemudian dia pingin mendapatkan pahala jamaah. Pahala jamaah. Tadinya sudah sholat sendirian. Ini kasusnya Abu Dzar ini. Kasusnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda. Beliau disuruh sholat sama Rasulullah SAW di awal waktu, di waktu yang mustahab, ya, sendirian. Secara zahirnya sendirian. Sholli li waqtiha, sendirian. Kemudian ingin mendapatkan pahala jamaah. Bolehkah dia ngulang sholatnya? Boleh. Agar mendapatkan pahala jamaah sholat. Itulah. Kemudian ikhwatul Islam wa khatifitin rahimani Allah wa jami'an, dari hadis Abu Dzar atau wasiat yang terakhir untuk Abu Dzar radhiyallahu anhu warda ini ada 2 faedah penting. Yang pertama adalah apa? Tentang pentingnya salat di awal waktu. Pentingnya menjaga salat. Menjaga salat. Ojo ngende-ngende waktu salat. Karena orang yang suka mengakhirkan, menunda-nunda waktu sholat diancam sama Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin. Sholat kok malah masih diancam.
mending ora salat. Ya enggak gitu cara berpikirnya. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang suka mengakhirkan waktu salat sampai datang ke waktu yang makruh atau bahkan keluar dari waktu yang semestinya, waktu yang sesungguhnya, tidak keluar waktu. Ya. Kalau ini dilakukan secara sengaja, nggak ada yang namanya qadha, adanya taubat. Ada taubat. Orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai sholat waktunya itu habis, sengaja dia melakukan itu, maka nggak ada qadha, nggak ada i'adah. I'adah itu ketika masih di waktunya. Kalau qadha sudah di luar waktu, nggak ada, adanya taubat. Makanya kalau kita, ini utamanya sholat asar, kalau kita misalkan mau olahraga atau mau apalah aktivitas biasanya sore hari apa, sholat asar sih dipenke. Ya, arep olahraga engkau bar sholat asar. Kenapa kadang sebagian orang sholat asar nanti pulang dari olahraga wis nyedaki maghrib, layah sih, mengeringkan keringat, ngilangi keringat sih, tembe adus. Habis itu lah sholat asar kapan? Hilang. Gak ada yang namanya qadha kayak gini. Ya, adanya taubat. Ini yang pertama, agar kita menjaga sholat. Yang kedua, ada 3 ternyata. Pentingnya menjaga sholat berjamaah. Tadi senajan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sudah diperintahkan Rasulullah SAW untuk sholat di awal waktu, tapi beliau masih diperintahkan Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah bersama imam yang suka mengakhirkan waktu sholat. Pentingnya sholat jamaah. Ya, yang pertama pentingnya menjaga sholat awal waktu. Yang kedua apa? Pentingnya sholat berjamaah. Yang ketiga adalah pentingnya persatuan. Persatuan di bawah kepemimpinan yang sah. Ya, di bawah kepemimpinan yang sah. Jadi bukan alasan ketika kita mendapati seorang pemimpin yang suka mengakhirkan waktu salat kemudian kita nggak mau makmum di belakangnya, enggak. Tetap diperintahkan untuk sholat makmum di belakang seorang pemimpin. Karena dulu yang namanya pemimpin, entah itu pemimpin pusat ataupun daerah, sekaligus juga menjadi imam sholat, sekaligus juga menjadi khatib Jumat. Kita mendambakan pemimpin yang kayak gini, iso ngimami sholat, yo iso nyampeke khutbah Jumat, tur yo iso ngisi pengajian. Masya Allah. Ya, kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, Masya Allah. Ya, karena di zaman Khulafaur Rasyidun, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah seperti itu. Pemimpin negara ya pemimpin agama. Ya, pemimpin negara juga pemimpin agama. Ini ikhwatul Islam wa khatibitin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hadis yang terakhir di dalam bab 62 ini, yaitu hadis nomor 114. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'al maraqati wa ta'ahad jiranaka awiksim fi jiranika. Monggo. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, jika engkau masak sup, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu atau bagikanlah kepada para tetangga. Masya Allah. Ini hadis selain diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala nomor 142 dan 143. 142 dan juga 143. Di mana Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, apabila
Anda atau kamu memasak masakan yang berkuah, fa'aktsir ma'al waraqah atau ma'al maraqah, maka perbanyaklah airnya, air kuahnya. Kemudian apa? Wa ta'ahad jiranaka, lalu carilah ataupun bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Awik sim fi jiranika, atau bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Ini ikhwatul Islam wa khatibitin rahimani Allah wa ikum jami'an. Kembali, ini merupakan wasiat Nabi yang diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dan juga merupakan perintah untuk kita semuanya agar kita memperhatikan tetangga-tetangga kita, agar kita memperhatikan tetangga-tetangga kita. Sudah kita sampaikan di awal bab 62 ini bahwa Nabi SAW memberikan misal, memberikan perumpamaan itu masakan yang berkuah, masakan yang berkuah. Artinya apa? Sesuatu yang ringan, sesuatu yang ringan dan mudah untuk dilakukan. Kenapa enggak disebut apabila memasak daging, ya, masak daging atau masak masakan yang lain? Karena kemungkinan tidak semua orang bisa memasaknya, dan tidak semua orang mampu membeli bahan mentahnya. Itu loh. Maka Islam itu, ini penting, Islam itu dibangun di atas kemudahan, di atas sesuatu yang mudah, ya, bukan sing angel-angel. Terus sing dibagi apa? Banyune. Fa'aktsir ma'al maraqah, ya. Yang dibagi apa? Airnya. Nabi SAW ketika bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah, dan juga untuk kita semuanya, Rasulullah tidak bersabda fa'aktsir lahmaha, perbanyak dagingnya. Enggak. Ini yang disuruh perbanyak apa? Airnya, bukan dagingnya, bukan isinya, ya, bukan isinya, tapi airnya. Karena apa? Karena bisa semua orang mampu untuk melakukan itu, ya, mampu untuk melakukan itu. Artinya bukan berarti ini kita pahami secara terlek, tidak. Sing dikai nogur banyune tok ya ora mungkin kan, gitu kan. Mesti ya patute piye, lumrahe piye, kan gitu maksudnya, gitu loh, ya. Atau misalkan sing dikai gur bandungane tok kan, gitu kan, ya enggak seperti itu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan tentang betapa mudahnya syariat Islam. Maka enggak ada alasan bagi orang bakhil untuk berbagi dengan tetangga, pelit, kikir, enggak ada. Ya. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang dalam kondisi dalam taraf ekonomi yang seperti apapun. Gur ngekeh-ngekeh apa? Toyone tok, cuma disuruh memperbanyak airnya saja. Gitu loh. Sesuatu yang bisa dikatakan enggak ada nilainya. Banyu kok. Enggak ada nilainya, gitu loh. Seakan-akan, meskipun ya mesti eneng regone. Ya. Mulane apa? Tapi jenengan nek tumbas soto. Tumbas soto sing kathah napa ne? Lah kuwi dicontoni kok. Kuwi dicontoni nang bakul soto kok. Kan ngaten to? Lah nggih. Ya wis ditiru mawon. Lah wong dodolan wae iso kok. Ngaten to? Makanya sekali lagi ini menunjukkan betapa mudahnya syariat Islam. Maka enggak ada alasan untuk tidak berbagi dengan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Ya, ini saja dulu yang kita bahas, kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya kakek panjenengan sami. Ya, ini sudah 1 jam lebih. Ada yang mau tanya, diizinkan? 1 tok, monggo. Alhamdulillah diizinkan. Bagaimana hukum mengulang salat Jumat yang dikerjakan secara berjamaah dengan salat zuhur, pada dengan dikerjakan secara sendiri?
gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati memberkati kita semuanya. Hukum mengulangi sholat Jumat dengan sholat zuhur, gitu kan? Dengan alasan tidak khusyuk. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allah wa yakum jami'an. Kira-kira ada enggak suatu saat tertentu para sahabat atau sebagian atau salah seorang di antara mereka radhiyallahu anhum ajmain yang ketika sholat itu enggak khusyuk? Ada enggak? Ada kemungkinan enggak? Oke. Adakah pernah kita mendengar satu riwayat ya sahabat tersebut mengulangi sholatnya gara-gara tidak khusyuk? Gak ada alasan ya, karena ketidakkhusyuan seseorang dalam sholat kemudian dia mengulangi sholatnya, entah itu dengan sholat yang sama atau tadi sholat Jumat diganti sholat zuhur. Dan nanti berapa kali jenengan badhe ngulangi sholat itu? Sholat pertama rumong surah khusyuk, ulangi meneh. Sholat ping loro iji ora iso khusyuk meneh, ulangi meneh nganti ping 3, ping 4, ping 5. Lah arep kapan rampunge ning ngono. Jadi itu bukan alasan. Makanya tadi tidak disebutkan kan sama kita kan? Itu bukan alasan seseorang itu diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk mengulang sholat. Entah itu Jumat ke zuhur atau zuhur, asar dan seterusnya. Jadi nggak ada alasannya, nggak ada tuntunannya dan nggak ada ajarannya. Terus solusinya gimana Ustaz? Solusinya kita belajar untuk khusyuk di dalam sholat. Sekali ini, saat ini kita belum bisa khusyuk, kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan kualitas sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Ngaten nggih Mas? Allah a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.